wabarakatuh. Saya Nenek Hasana dengan NIM F10512311037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai isu-isu lingkungan yang relevan mengenai konsep fisika yang dikutip dari dua jurnal yang telah saya pilih. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai dampak radiasi ultraviolet terhadap kesehatan kulit yang terkait dengan konsep elektromagnetika dan optika. Yang kedua yaitu membahas tentang dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yang terkait dengan konsep termodinamika dan mekanika fluida dan fisika lingkungan. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip fisika yang mendasari fenomena ini, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk melindungi dan menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. Baiklah, pada jurnal pertama yaitu pengaruh radiasi ultraviolet terhadap kesehatan kulit dan upaya pencegahannya, di mana membahas radiasi ultraviolet dari matahari dan dampaknya pada kulit. Pada sinar ultraviolet diklasifikasikan berdasarkan panjang gelombangnya menjadi UVA, UVB, dan UVC. Paparan sinar UV dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, baik akut seperti sunburn dan tanning, maupun kronis seperti penuaan dini dan kanker kulit. Upaya pencegahan dampak negatif dari sinar ultraviolet meliputi pada penggunaan sunscreen. Pada penggunaan sunscreen yang bekerja dengan menghalangi sinar UV masuk ke permukaan kulit. Penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran remaja akan pentingnya perlindungan kulit dari sinar UV masih rendah, terutama di kalangan laki-laki, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu kelapa sawit Indonesia, di mana dilema dan solusi yang tidak kunjung usai. Pada teori ini membahas mengenai dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seringkali menyebabkan deforestasi yang berdampak pada iklim mikro dan makro. Perkebunan kelapa sawit juga dapat menyebabkan masalah ekologis lainnya seperti kelangkaan air dan pencemaran air. Solusi yang diusulkan untuk mengurangi dampak dari lingkungan perkebunan kelapa sawit meliputi sertifikasi dan strategi jangka benah. Namun, implementasi solusi-solusi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perkebunan monokultur milik rakyat. Maka dari itu diperlukan tipologi perkebunan kelapa sawit dan evaluasi solusi yang tepat untuk masing-masing tipologi agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat berkelanjutan. Nah, itulah pembahasan dari pengaruh paparan sinar ultraviolet terhadap kesehatan kulit dan pencegahannya, dan juga dampak dari lingkungan perkebunan kelapa sawit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.